Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh berkumpul bersama, memuji, membesarkan nama-Mu dan memuliakan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami harus ibadah melalui Zoom, melalui virtual, kami tetap percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirman-Lah bagi kami, biar setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Shalom semuanya. Senang sekali bisa berjumpa. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa Pak, silakan dilanjut Pak. Terima kasih. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Roh Kudus memampukan kita untuk mengampuni. Tanggal beberapa waktu yang lalu, kita tahu hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu kurang lebih di loteng Yerusalem, kuasanya dan kadarnya tidak berubah sampai hari ini. Jadi kalau ada di antara kita yang belum dibaptis dan belum dipenuhi Roh Kudus, mari kita minta kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan dengan murah hati dan senang hati kepada kita semua. Kita tentunya sudah membahas banyak pada tanggal 5 Juni itu ya. Banyak gereja membahas tentang Roh Kudus, apa fungsinya dan sebagainya. Nah, hari ini Baik, hari ini saya akan membahas bagaimana kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengampuni ketika kita mengalami sakit hati atau kepahitan. Saya menyadari dengan kekuatan kita, dengan kuasa yang kita miliki, tidak jarang kita sulit untuk mengampuni. Tapi kita percaya malam ini kita punya kuasa Roh Kudus. Dia ada di dalam kehidupan kita. Pasti dia memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang berbuat salah dalam kehidupan kita. Jadi ini sedikit pengajaran, saudara bisa menyimak dengan baik. Kalau pada suatu hari nanti minta handout-nya, saya bisa memberikan, atau PPT-nya. Baik. Pertama-tama kita akan belajar dulu apa sebenarnya penyebab sakit hati dalam kehidupan kita semua. Secara umum, ada 3 penyebab sakit hati. Yang paling banyak yaitu perkataan. Amsal 10 mengatakan dengan jelas bahwa dalam banyak bicara memang banyak pelanggaran. Barang siapa yang tidak salah dengan lidahnya adalah orang sempurna. Ya. Kemudian Yakobus pasal 1 ayat 19, hendaklah kita ini lambat untuk berbicara, ya, tetapi cepat untuk mendengar, bahkan lambat untuk marah. Bahkan 1 Petrus pasal 4 ayat 11 mengatakan kalau kita berbicara, hendaklah seperti orang menyampaikan firman. Jadi pada waktu kita bicara, hendaknya berhati-hati.
Pada waktu kita berbicara, hendaknya kita berpikir dulu baru berbicara. Bahkan seperti orang menyampaikan firman. Apa artinya? Artinya ketika kita berbicara, sungguh-sungguh yang keluar itu hal yang benar. Bukan menyakitkan, bukan menghancurkan orang lain, tetapi membangun orang itu. Supaya orang itu mendapat kasih karunia, kata firman Tuhan. Ya, perkataan yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Kalau itu menyakitkan, katanya sakit hati di bawah mati. Sebabnya, pada waktu kita bicara sungguh-sungguh harus hati-hati. Perbuatan mengakibatkan sebuah penderitaan. Kita mengatakan dalam Amsal 27, penderitaan itu bisa merobek jiwa. Karena perbuatan seseorang, akhirnya orang itu bisa mengalami penderitaan. Dan akibatnya bisa mengalami sakit hati. Misalnya suami tidak bertanggung jawab, akhirnya membuat istri, anak-anak menderita. Atau mungkin ada seorang pacar menghamili kekasihnya, sudah berbuat, tidak bertanggung jawab, akhirnya mengalami penderitaan. Ya, misalnya ada teman kongsi, dia yang melakukan, akibatnya pekerjaan ini hancur. Itu bisa menyakitkan juga, dan masih banyak contoh yang lain dari sebuah perbuatan. Ya, nggak ikut apa-apa, kita kena getahnya. Kemudian sikap, dalam 1 Samuel pasal 1 dijelaskan, ada seorang bernama Hana. Hana ini mandul, nggak punya anak, itu aja sebuah penderitaan dan kesedihan, ditambah dihina oleh Penina. Sikap Penina begitu tidak menyenangkan. Akibatnya Hana mengalami kesedihan yang begitu dalam, sampai Alkitab menuliskan hatinya menjadi hancur, kemudian dia berdoa sampai menangis terseduh-seduh, ya, menangis dengan segala kesedihan. Sebabnya Hana mengalami penderitaan yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi 3 hal ini yang bisa menyebabkan orang mengalami penderitaan, ya, mengalami sakit hati yang begitu dalam. Saya tidak tahu malam ini apakah ada di antara saudara yang mengalami sakit hati. Ya. Sekarang berikutnya, siapa yang bisa menyakiti kita? Yang bisa menyakiti kita adalah suami kepada istrinya. Tetapi sebaliknya, juga istri bisa kepada suaminya. Jadi tidak jarang kita ini mengalami sakit hati, kemudian kita menuntut. Padahal kadang-kadang kita juga bisa menyakiti orang lain. Ya. Kita bisa disakiti, tetapi jangan lupa bahwa kita juga bisa menyakiti. Kemudian orang tua kepada anak. Saudara-saudara, kalau anak itu masih di bawah umur, kemudian dia disakiti oleh orang tuanya, mestinya dia nggak cukup umurnya, ya, belum waktunya dia mengalami sakit hati. Jadi dia belum siap. Ya, karena belum siap, belum waktunya, dia nggak bisa lupa seumur hidup. Itu sebabnya orang tua harus berhati-hati, jangan sampai menyakiti hati anaknya. Sampai kapanpun, dia nggak akan pernah bisa lupa. Anak juga bisa menyakiti hati orang tuanya. Kecil dibesarkan, ya jelas, besar nggak bisa dikecilkan, saudara. Ya. Banyak orang pada waktu itu mengatakan begini, anak saya kecil disayang-sayang, tapi begitu besar tidak perhatian. Ya. Nggak ada kasih sayang. Akibatnya orang tua juga bisa mengalami sakit hati kepada anaknya. Kemudian saya tulis lagi keluarga. Ada sanak famili, keluarga-keluarga yang lain, itu kadang turut campur. Bahasanya itu usil gitu ya. Suka usil ngurusi
keluarga kita misalnya, atau keluarga yang lain. Akibatnya menimbulkan pertengkaran. Jadi saya mau pesan malam ini, kalau sudah berkeluarga, biarlah masing-masing mengurusi keluarganya sendiri. Kalau mereka kemudian tidak datang dan tidak menceritakan keadaan dan masalahnya, kita tidak perlu ngurusin keluarga mereka. Malah nanti bukan mendamaikan, malah jadi lebih ruwet, malah bertengkar satu dengan yang lain dan menimbulkan sakit hati. Ya, saudara-saudara, kalau sudah orang sakit hati, menyembuhkan itu nggak gampang, tidak mudah. Mertua kepada menantu, atau bisa jadi menantu kepada mertua. Maaf ya, kalau ditulis mertua menantu, ini kan kebanyakan yang bertengkar selalu wanita, gitu kan ya. Kalau sudah mertua menantu, nah ini yang geger kebanyakan katanya mertua perempuan dan menantu perempuan kan gitu. Tidak heran katanya ada pohon namanya lidah mertua. Nah ini kenapa namanya lidah mertua? Ya karena lancip dan tajam, kira-kira gitu ya. Kalau sudah ngomong mertua menantu, kebanyakan yang perempuan. Dikatakan mertua kadang-kadang mulutnya tajam, seperti pohon lidah mertua tadi, saudara. Tapi saya berharap malam hari ini, kita sebagai anak ya, banyak bicara, banyak pelanggaran. Saya mau pesan malam ini, izinkanlah mereka yang berkeluarga, biarlah mereka punya masalah dan dewasa dengan masalahnya. Kalau menantu tidak bilang sama mertua, menantu tidak bilang sama orang tua, atau sebaliknya anak kita nggak ngomong sama kita, kalau mereka sudah berkeluarga ada masalah, kita jangan turut campur, ya. Biarlah mereka kembali dewasa dengan persoalannya, supaya punya pengalaman di dalamnya. Itu sebabnya malam ini kita mesti hati-hati menjaga, ya. Jangan sampai kemudian akhirnya tidak saling menghormati, tidak saling bicara, kan susah. Berikutnya, pendeta, hamba Tuhan, apakah bisa menyakitkan? Oh bisa. Kadang-kadang kita ini menuntut mereka lebih tinggi daripada seharusnya. Pendeta hamba Tuhan juga manusia, keliru, ya, bisa saja salah, bisa saja berbuat hal yang mungkin kurang benar, ya bisa, namanya manusia. Makanya kita tidak boleh menuntut mereka terlalu tinggi, kalau enggak kita bisa kecewa. Saudara seiman, rekan dalam pelayanan bisa mengecewakan, menyakitkan. Guru, dosen, pacar, bisa saja janji palsu dari pacar bisa menyakitkan teman sekolah, teman kantor, teman dalam gereja juga bisa. Pimpinan, karyawan kepada pimpinan, rekan bisnis, uang kita dibawa lari. Oh, bisa sakit hati kita. Tetangga, oh bisa saja tetangga. Orang bilang mungkin ya nggak aturan, oh bisa. Ya, kadang ada tetangga nyapu, kemudian disapu bukan ke depan, ke kanan, ke kiri. Saya pernah dikomplain, saya di sini kan RT ya, ada saja. Atau mungkin yang pelihara anjing, lapor. Nuntun anjing nggak bawa tas kresek misalnya, terus sakit hati dia, jengkel. Jadi pada dasarnya, dimanapun, kapanpun kita bisa mengalami yang namanya sakit hati, kejengkelan, kekecewaan bisa. Ya. Nah sekarang kita masuk. Apa bahayanya kalau kita tidak mau mengampuni? Bahaya tidak mau mengampuni, kita kan dibelenggu. Dibelenggu itu dikuasai. Misalnya kejadian ini, akhirnya kita dikuasai dan dibelenggu oleh keadaan itu. Saya ingin mengatakan malam hari ini, buat apa kita
belenggu dan dikuasai masa lalu yang sudah lewat. Masa lalu nggak pernah bisa diulang. Masa lalu nggak pernah bisa dirubah. Itu sebabnya hiduplah di masa depan karena kita percaya masa depan kita bersama dengan Tuhan bisa berubah lebih baik. Saya nggak mengatakan lupakan, memang sulit, tetapi seharusnya kita nggak perlu mengingatnya lagi. Nggak perlu diungkit-ungkit lagi, nggak perlu dibicarakan terus-menerus. Semakin dibicarakan, semakin akan teringat kembali. Jadi sudah selesai, sudah lewat. Hiduplah di hari ini dan ke depan akan lebih baik daripada kita terus mengingat masa lalu. Yang kedua, akan muncul kepahitan, kata kitab Ibrani pasal 12 ayat 15. Kalau dibiarkan lama-lama pahit batin kita dan menimbulkan, kata Ibrani 12, kerusuhan dan kecemaran. Saudara perhatikan orang-orang yang menyimpan sakit hati, di mana-mana bikin ribut, di mana-mana bikin masalah. Isinya ngerasani, isinya ngomong soal sakit hati. Nanti ngomong sana sini adu domba. Itu selalu begitu. Karena apa? Dia ingin balas dendam sebetulnya. Tapi nggak bisa. Akhirnya pelampiasan kepada orang lain. Nah ini orang belum disembuhkan batinnya, ya. Kemudian yang ketiga, membuka pintu atau kesempatan setan masuk. Efesus pasal 4 ayat 26-27. Jangan beri kesempatan iblis bekerja dan masuk. Kalau kita beri kesempatan, dia pasti masuk dan menguasai seseorang. Dan akhirnya, ya kembali kita akan dikuasai oleh keadaan-keadaan yang tidak baik. Ya. Kemudian, menghalangi hubungan atau persekutuan kita dengan Tuhan. Maksudnya apa ini? Kita berdoa nggak enak, baca firman nggak enak, nggak ngerti. Akibatnya, rohani kita nggak bisa bertumbuh dengan baik. Terhambat. Masa kita mau rohani kita begini-begini aja, saudara, ya? Masa mau hubungan kita dengan Tuhan begini-begini aja. Dan tidak hanya itu, doa kita nggak bisa dijawab oleh Tuhan, karena kita sedang menyimpan dosa. Yesaya 59 mengatakan demikian. Kemudian berikutnya dapat merampas sukacita dan damai sejahtera. Orang seperti ini, lihat mukanya nggak ada sukacitanya sama sekali. Mukanya selalu cemberut, susah, sumpah, nggak bisa mengalami kegembiraan, sebenarnya. Karena nggak ada damai sejahtera dalam hatinya. Kalau kita ingin mengalami damai sejahtera dan sukacita, harus melepaskan namanya pengampunan. Kalau tidak, selamanya kita tidak akan bisa mengalami itu. Kemudian dapat mempengaruhi sikap kita. Akibatnya jadi mudah marah. Kemudian apa lagi? Jadi sedih, gampang nangis. Ya. Ini berubah-berubah. Kemudian mencemari hati nurani kita. Terus merasa nggak enak. Terus merasa nggak nyaman. Maaf ya, orang seperti ini ya, apakah bisa menikmati hidup? Ya tentunya tidak bisa. Akibatnya apa? Akibatnya perasaannya jadi terganggu. Seperti orang bingung, maaf, seperti orang linglung, bisa ngomong, nggak ngerti, saudara, ya. Jadi tell me, telat mikir. Kemudian jadi rasa takutnya berlebihan. Orang seperti ini takut mengambil keputusan. Nggak bisa mengambil keputusan dengan baik. Kemudian gelisah, yang ketiga, murung, tegang, ini yang banyak gangguan pencernaan, mahnya sakit, lambungnya sakit. Kemudian apa lagi? Sakit kepala, tidak bisa tidur dengan nyenyak, sakit sulit tidur, sakit perut, pusing, gangguan syaraf, gatal-gatal. Ini kayak mama saya. Mengalami sakit hati yang berat, ternyata ya gatal-gatal habis itu. Saya baru tahu, ya. Kata dokter, ini bisa saja, karena hormonnya kacau.
Kemudian mama saya dulu tekanannya darah rendah jadi tinggi. Terus penyakit bermunculan yang dulunya sehat, yang dulunya nggak ada penyakit muncul semua. Salah satunya kencing manis. Saya pernah cerita akibatnya kaki kanan diamputasi, kaki kiri diamputasi, stroke. Waduh, penderitaannya luar biasa. Jadi kadang-kadang bukan karena penyakit ya, tapi karena sakit hati, maka timbullah berbagai macam penyakit gitu. Jadi sakit akibatnya. Kemudian yang keempat, mudah marah dan sensitif karena ada kebencian dan tekanan jiwa. Yang dulunya sabar, sekarang emosian. Yang dulunya baik, sekarang kasar, gampang tersinggung. Ngomong bener salah, apalagi ngomong salah, habis kita, saudara. Ya, perhatikan ada orang-orang dulunya, enak dijak ngomong, sekarang galaknya minta ampun. Ya jangan-jangan dia sedang menyimpan kepahitan di dalam hidupnya, mengganggu pikiran, jadi mudah kalut. Kalut itu kacau pikirannya, ngomong ngelantur nggak karu-karuan, gampang lupa, tidak bisa berkonsentrasi dengan baik, apalagi dijak ngomong, sulit mengambil keputusan, ya, diulang lagi, sering berpikir negatif tentang diri sendiri, bahkan sudah nggak punya aspirasi dan motivasi dalam kehidupannya. Sudah males, artinya melakukan apapun, yang ada cuma keputusasaan, ya. Kemudian berikutnya pasif dan tidak punya tujuan hidup, sampai akhirnya tidak punya semangat hidup, kepinginnya mati. Seperti mama saya itu. Nggak usah apa-ngapain, wes. Itu. Sulit menyelesaikan diri dengan orang lain. Karena selalu curiga. Tidak ada harganya, saudara. Tidak punya rasa tanggung jawab, diberi apa-apa pekerjaan, nggak dikerjakan, bahkan nggak selesai. Akibatnya yang ke-9 ini membenci dirinya sendiri. Ada. Terus ingin mati bunuh diri aja. Mama saya juga demikian dulu. Kepinginnya mati bunuh diri aja, mempercepat gitu maksudnya ya. Kalau malam ini ada yang punya pikiran seperti itu, dalam nama Tuhan Yesus, dipatahkan dan dibatalkan. Karena bunuh diri adalah jalan tol menuju neraka, tidak akan pernah bisa diampuni. Ya. Sekarang, mengapa kita harus mengampuni? Karena itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan Yesus. Matius 18, ayat 21-22, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, dan di sana ada murid-murid yang lain. Guru, kalau ada orang salah, aku harus mengampuni berapa kali? 7 kalikah? Jadi Petrus bertanya, apakah 7 kali? Yesus menjawab, bukan 7 kali, tapi 7 kali. 7 kali. Ya. 70 kali 7 kali. Ini menurut pemikiran saya ya, maaf ya. 70 kali 7 kali itu berarti 70-nya 7 kali. 70 pangkat 7. Jadi 70 kali 70 kali 70 sampai 7 kali itu nilainya 8 triliun. 235 miliar 430 juta. Apa artinya pengampunan itu tiada batas, sampai mati pun nggak selesai. Di malam ini kalau ada yang bersalah dalam kehidupan kita, sudah membuat kita sakit hati, lepaskan pengampunan. Ada orang berbuat salah lagi, lepaskan pengampunan. Melepaskan 1, masih ada sisa 8 triliun sekian-sekian. Surga. Matius 6:14 mengatakan, ampunilah kesalahan orang, supaya Bapamu di surga juga mengampuni kesalahanmu. Dengan kata lain, kalau kita tidak memberi pengampunan kepada orang lain, maka kita tidak akan diampuni. Doa Bapak kami juga mengatakan demikian. Ya. Karena itu merupakan
jalan menuju kesembuhan batin. Mengapa kita harus mengampuni? Karena itu adalah jalan menuju kesembuhan batin, kesembuhan hati. Nah, sekarang kita mari. Ini penting sekali, ya. Siapa yang harus kita ampuni? Jelas saya mau tanya sekarang, siapa yang biasanya gampang membohongi kita? Ya, orang yang kita percaya, orang yang kita kenal. Bisa keluarga, bisa teman baik. Misalnya ada bisnis apa, kita ditawarin, kita ikut, ternyata itu penipuan misalnya. Kok bisa kena? Ya karena kita kenal, kita percaya. Ya maaf, akhir-akhir ini dihebohkan dengan robot yang pada tutup, ya. Dan banyak yang kena, termasuk teman-teman saya. Kenapa kena? Ya karena percaya. Siapa yang membawa? Yang kenal, sudah pasti. Tapi malam ini saya mau ingatkan, ya, jangan gampang-gampang percaya. Meskipun kenal, jangan gampang percaya. Kalau sudah kena, ya sebenarnya kita ini turut salah. Wong yang mengambil keputusan kita sendiri kok, yang memilih kita sendiri kok. Kalau kita nggak ambil keputusan kan nggak kena. Jadi nggak 100% yang ngajak yang salah, kan begitu ya. Makanya lain kali kita perlu berhati-hati, berpikir yang baik dulu. Ya nggak ada kasih bunga besar, mau diputar kemana uangnya, gitu kan? Ya banyak yang kena robot, banyak yang nangis, banyak yang konseling sama saya, tapi ya sudah lewat, bagaimana? Sudah nggak kapok-kapok ya, dulu kan ada Swiss Cash dan lain-lain itu ya. Jadi mari kita mengampuni orang yang kita kenal. Dekat, istri, suami, anak, orang tua, mertua tadi itu paling. Yang kedua, kita perlu mengampuni orang yang tidak kita kenal, siapapun, lu ada. Dan itu yang telepon-telepon mama minta pulsa itu kadang-kadang kena loh, nggak kenal, tapi bisa kena juga. Apalagi anak kita nyebrang ditabrak, sudah benar. Atau kita naik kendaraan di jalur yang benar, itu betul ditabrak loh, ya kan? Kita nggak kenal kan? Ya bisa aja. Orang yang tidak pernah mengatakan sorry atau maaf lu ada. Orang tua zaman dulu itu susah ngomong sorry sama anaknya. Sampai anaknya sakit hati luar biasa. Saudara, kalau kita mau dihargai, kalau kita mau orang itu taruh hormat, ya harus bisa dirinya, merasa gagal, nggak berhasil, terus akhirnya membodoh-bodohkan dirinya, kecewa, bahkan bisa sakit hati dengan dirinya. Kemarin saya mengonseling orang berkata, aku nggak bisa maafkan diriku, Pak, karena terlalu bodoh ini. Mengambil kesalahan, keputusan yang salah loh. Ini sampai akhirnya bisa membenci dirinya, kan benar ya. Hari ini kalau ada sudah nggak perlu membodoh-bodohkan dirimu. Kalau kita sudah berbuat kesalahan, itu sudah lewat. Ya, kalau kita berbuat kesalahan itu sudah lewat. Ayo kita hidup diperbaiki ya. Sudahlah, yang sudah ya sudah. Ampuni dirimu, percaya bersama dengan Tuhan. Kita bisa menjadi lebih baik dan lebih berhasil. Hidup menjadi lebih enak ya. Sudah jangan benci diri sendiri lagi, engkau spesial di hadapan Tuhan. Tuhan masih punya rencana yang jauh lebih besar dalam kehidupan. Kemudian langkah-langkah untuk mengampuni. Langkah-langkah apa yang perlu kita ambil supaya kita bisa mengampuni kesalahan orang? Ambil waktu secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Dan ingatlah bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Kita sudah diampuni oleh Tuhan, bahkan mungkin mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan ini yang paling penting juga, mintalah Roh Kudus menjadi penolong kita. Karena ada yang mengatakan begini, nggak bisa, Pak, sungguh aku tidak sanggup mengampuni dia. Itu menyakitkan. Sungguh, Pak, nggak bisa. Nggak ada yang bilang nggak bisa malam ini. Nggak sanggup aku, Pak. Nggak ada yang bilang nggak sanggup. Yohanes 14, 16-18.
Roh Kudus itu adalah penolong yang menyertai kita selama-lamanya dan dia diam di dalam diri kita. Dia yang bisa menolong kita, akan memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah. Dia ada dalam diri kita. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ya, pada waktu Yesus pergi dan meninggalkan para muridnya naik ke surga, dia berjanji mengirimkan seorang penolong yang akan menyertai untuk selama-lamanya. Tidak hanya menyertai, tetapi akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi percaya, dia sanggup menolong kita. Yohanes 14:26, dia akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan apa yang Yesus katakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia akan mengajarkan dan mengingatkan tentang pengajaran yang ada dalam firman Tuhan yang diajarkan Yesus. Salah satunya, ampunilah orang yang bersalah tadi, saudara. Ya. Jadi percaya dia bisa mengingatkan siapa saja yang perlu diampuni, siapa saja yang harus dimaafkan. Yohanes 16:13, Roh Kudus akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Dia itu roh kebenaran. Dia akan memimpin kita kepada jalan yang benar. Kita tidak akan mengulang lagi jalan-jalan yang salah. Dia akan terus mengingatkan, tidak boleh lagi kita di jalan yang salah, tapi kita harus hidup di jalan yang benar. Tapi apabila ia datang, yaitu roh dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu karena yang akan datang. Jadi percaya, saudara, Roh Kudus itu luar biasa. Kuasanya tak terbatas. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatikan ya. Kuasa yang pertama itu untuk menjadi saksi, tetapi dalam bahasa aslinya, kuasa ini tidak terbatas bisa melakukan banyak hal. Ya, jadi kita percaya bahwa kalau dia tinggal dalam kehidupan kita akan memberikan kuasa. Tidak hanya kuasa, tapi dia memberikan kekuatan. Di malam ini, ayo kita bergerak mengampuni orang-orang yang bersalah. Jangan simpan sakit hati kepahitan. Tidak akan menguntungkan, malah merugikan. Tidak menambah sesuatu yang baik, malah kemudian menghilangkan kebahagiaan dan sukacita dalam hidup kita. Ayo tinggalkan itu semua. Nggak perlu diingat. Mari kita hidup hari ini dan ke depan untuk menjadi lebih baik. Ya. Yang ketiga, hadapi kenyataan dan lepaskan pengampunan. Hidup ini kenyataan, ya sudah, harus dijalani. Dan sekarang lepaskan pengampunan. Percaya pada saat kita melepaskan pengampunan, ada kelegaan di dalam hati kita. Orang Jawa bilang ada rasa plong. Ya. Yang keempat, sebutkan dan bawa nama orang-orang yang sudah menyakiti kepada Tuhan. Kadang nggak mudah loh menyebutkan nama-nama itu, tapi bawa. Dan sebutkan satu persatu. Setelah itu, kita akan merasa hidup ini menjadi enteng, saudara ya. Yang terakhir, setelah itu ambil komitmen, tidak mengingat dan membalas dendam. Katakan, sudah selesai. Aku mau mengampuni mereka, dan aku tidak akan mengingatnya lagi, dan aku tidak akan mengungkit-ungkit lagi karena sudah berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Kalau ada di antara saudara-saudara, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah doa malam Zoom ini dan mengalami goresan luka, hatimu terluka, mengalami sakit di dalam hatimu, karena perkataan orang, karena perbuatannya, karena sikapnya. Ayo malam ini lepaskan pengampunan. Saya tahu tidak mudah, tapi percaya ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, yang akan memampukan kita, karena Dia adalah Roh Kudus yang memiliki kuasa dan kekuatan. Saya tidak
menyuruh Bapak Ibu mengangkat tangan, tapi berdoalah. Sebutkan nama-nama orang yang bersalah itu dalam kehidupanmu kepada Tuhan. Lepaskan pengampunan dan tak perlu kita mengingatnya lagi. Sudah selesai. Saya tahu ada orang-orang yang sedih malam hari ini. Bukan berarti saya mengingatkan itu semua, tetapi saya ingin supaya engkau dibebaskan dari sakit hati dan kepahitan. Karena saya merasakan bahwa menyimpan sakit hati dan kepahitan itu tidak ada gunanya sama sekali. Tidak akan menguntungkan, malah merugikan, bahkan menghilangkan damai dan sukacita. Bahkan banyak gangguan-gangguan yang sudah kita bahas malam hari ini. Sekarang yang ingin sungguh-sungguh mengampuni orang bersalah, katakan dalam hatimu, aku Tuhan ingin mengampuni orang-orang ini, sebutkan namanya, dan minta supaya sungguh Tuhan memampukan kita, Roh Kudus memampukan kita. Tuhan, namamu berdoa malam hari ini. Kalau ada di antara kami yang mengikuti ibadah malam ini, mengalami sakit hati, kepahitan, dalam nama Tuhan Yesus, aku cabut, aku keluarkan segala sakit hati, kepahitan dalam hatinya, dalam hidupnya, dalam nama Yesus. Dan bila Roh Kudus memampukan dia, memberikan kuasa dan kekuatan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah. Tidak mau lagi Tuhan aku dibelenggu, dikuasai, aku mau bebas. Benar, saudara, supaya hidupmu benar-benar mengalami kelegaan. Kalau kau terus menyimpannya, itu berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan akan menghalangi berkat dan doamu tidak akan dijawab. Percaya malam hari ini, hubunganmu akan dipulihkan kasih Tuhan. Dimanapun orang-orang yang menyakitiku malam ini berada, aku sudah mengampuni dan sudah selesai. Taruh firman-Mu dalam hidup kami, terus berbicara, membuat kami terus hidup benar. Tidak mengingat-ingat lagi. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati Ibu Maria, berkati gereja GAP. Terima kasih. Dan tidak bisa ikut malam ini, Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.